your future is your decision. Masa depan Anda itu Anda sendiri yang menentukan. You mau nerusin nggak ada masalah. Tetapi saya ngingetin Putri, ini apa yang saya lakukan ini kan itu kan sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan. Bisa meng-create tenaga kerja yang banyak, memberi kemaslahatan untuk orang yang banyak dan lain sebagainya. Ketakutan yang pertama adalah tidak bisa bertanggung jawab atas privilege yang luar biasa yang dikasih sama Tuhan. Punya privilege kan adalah dua hal, bisa menjadi sesuatu yang baik atau power. Yang satu adalah bisa menjadi bukan power, justru jadi racun. Ya kita kalau barang pecah belah megang dikit aja, kok taruh itu ya. Jangan pula nanti mengganti bisa beli nggak bisa kita. Jadi anak udah kayak ya udahlah nggak usah lah gitu. Kalau yang sekarang kan pada pakai bahasa Inggris ya. Iya, don't do that. Kalau orang Sumatera, broken. Kau taruh itu, pecah itu kepecahkan kepala kau ya. Mau Mbak Bi, mau Mbak Bi. Buku Anak Singkong baca nggak? Nanya doang ini. Terbalik. Halo. Maaf. Perasaan di briefing tadi hadap kaca kalian ya katanya. Iya kirain kayak rolling door ruko gitu. Kirain Taunya ngangkat muter. gini. Rupanya muter. Muter. Hai. selamat datang semuanya di Ngobrol Sore Semaunya. Halo. Bersama kita pastinya agak lain. Bersama saya Indra Tanjung. Saya Oki Tanjung. Saya Bene Tanjung. Dan saya Boris Duda. Duda. Mas, nggak gitu cara mainnya. Kalian family name, aku kok status? Nggak gitu. Tapi kan betul. Apa kabar semuanya? Duduk. Silakan. Nggak ngomongnya nggak usah kayak Mbak Putri gitu. Duduk. Nggak usah. Gila ini acara Mbak Putri loh, kita yang bawain luar biasa loh. Iya. Kita dipercaya ini loh, ini kayaknya kepercayaan yang terlalu berlebihan ini. Kita ini kan gak ada isinya semua ya. Gila ya, karena berkat punya marga kita diundang di sini. Luar biasa. Selamat datang juga untuk Opung Bapak Hairul Tanjung, itu kakek cucu saya. Oh. Betul, itu kakek. Opung, kita manggilnya Opung. Panggilnya Opung. Kita manggilnya ayah. Oh kita ayah, karena Iya, yang benar. manggil Opung itu anak-anak kita. Oh iya benar. Opung, HPL istriku minggu depan. Gak usah langsung. Gak usah langsung. Ya. Sabar pelan-pelan maksudnya. Pelan-pelan ya. Sabar pelan-pelan. Oke, Bentar kita- dong, aku belum opening ini. Oh iya. Oh iya. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, edisi spesial anniversary yang keempat bersama kita agak lain ya. Iya dong. Jadi konsepnya kayak gantian gitu ya. Betul, Iya. selama ini kan Mbak Putri ngundang orang-orang spesial untuk diwawancara. Bentar. Apa tuh? Sebelumnya. Kan Mbak Putri masuk tuh selalu bawa tumbler ya. Kok ini kok kayak lampu ya? Ini kayak lampu nih jatuhnya. Tapi cuman punya kami tumbler loh. Kami Iya. normal loh, Kami normal. Di Binjai belum masuk tumbler. Botol loh. minum bilang nggak di Binjai, nggak ada tumbler. Ya udah, kita oke. sekarang mau ngundang Gantian narasumber. itu Kak. Iya, Iya. gantian. Biasa kan dia wawancarai orang-orang hebat. Iya. Kayak kita kan pernah diwawancarai di situ. Pernah. Sekarang Enggak, gantian. bukan. Itu kan tadi ada omongan dia selalu mewawancari orang-orang hebat. Kita pernah diwawancara. Jangan ngerasa hebat mas. Jangan. Kan kita ini ya Pak Sirina. Dia pikir dia yang paling hebat. Iya. Ada ayah sekarang kita mau undang siapa nih biar gantian dong. Oh iya, Iya. kita bakal undang bintang tamu yang
Jegel nih tahu profiling. Luar biasa, dia orang yang cantik, Wis. orang yang baik, Iya. pinter, Daya bersahaja. juangnya tinggi. Yoi. Kita akan mengundang si Pak Haju sama El Rumi ya. Enggak, ngapain? Bukan. Enggak, ngapain sih si Baju sama El? Kan lagian bilangnya tadi konsepnya gantian gitu kan. Yang harusnya dia yang ini kan gantian. El Cipa sedang berlayar, El Cipa sedang Iya. Nggak berlayar. usah. Tapi nggak Nggak usah. Udah gini, kau ini yang orang muda. Orang muda. Masa sih Pak Samuel? Siapa Ben? Ayo Ben, present Ben. Orang muda, Dul sama Tisabiani, mana dia? Gak ada, Jangan, gak ada. Kok jangan. kayaknya keluarganya sama Dani semua ini. Memang nggak ada pikiran. Jadi siapa? Diundang, dibayar di sini. Kita kan disuruh ngobrol sama Mbak Putri. Ya kita bakal ngundang, selamat datang. Ini dia, Putri Titian. Bukan Putri Titian. Kok bebannya jadi di aku jadinya ya? Itu Membawa nama, 3 orang Medan ini ya. Itu Ya nama ampun. suaminya Junior Lim, Putri Titian. Iya, suaminya. Kita nggak usah tahu itu Indra. Gosip. Nggak Oh usah. ya, oke. Nggak usah, El ya Cipa Tuhan. sedang berlayar, guys. Gak usah. Gak Oke. usah. Oke, sorry. Gak usah. Itu Udah, nggak usah. ya, Sorry, fokus, sorry. fokus, Yaudah, fokus, sekarang fokus. kita Ya. undang aja ini memang dia ini memang fenomenal. Yo. Beliau ini memang fenomenal. Ya. Kita undang aja ini Putri Sinden Panggung. Bukan. Saya si Putri. Si Putri Demam Panggung. Bercanda-bercanda Ya, nih. langsung aja dong, Langsung langsung saja aja kita kita panggilin dia. Selamat datang Putri Tanjung. Iya, tepuk tangan dong. Silakan. Wah. Mana? Dari mana? Dari mana? Oh itu. Oh, dari sana. Iya, Putri Tanjung. Ini bintang tamu kita guys. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Ngobrol sore semaunya. Silakan. Iya, apa kabarnya? Silakan. Apa kabar? Oke, Mbak Putri, Silakan. mic-nya Ya, gimana ambil. Mbak Putri? Iya. Untuk kata-kata Tes. pertanyaan. Aku nggak tahu apa-apa loh ini. Iya, gimana? Udah mulai nyesel belum? Udah mulai nyesel. Yang pertama, rundown sama cue card yang aku periksa nggak ada yang sesi ini. Oke. Terus aku juga nggak tahu mau ditanya apa. Ya. Cuma aku meng-approve agak lain. Yang sekarang aku nyesel. Oke, kita bongkar aja kalau gitu. Langsung saja. Nah, Aduh. Enggak kok main bongkar-bongkar nih sih. Kak Ya, nggak Putri, apa-apa. gimana rasanya bisa kerja sama sepupu-sepupu sendiri ini gimana? Ya kita kan sudah Berarti kayak keluarga keluarga. ya. Keluarga. Kalau sepupu. Semua acara aku tuh ada kalian loh. Iya, terima kasih banyak Mbak Terima Putri. Kok Luar biasa bisa ya? Anakku mau SMP. Gak usah. Gak usah. Masih lama bukan? Masih lama. Yang mau lahir aja dulu. Kau Guys, minta-minta terus kita. tolong ini. dong ya. Ngobrol sore semau itu biasanya bergizi Oh, gitu, bergizi. berisi. Tolonglah Benar. pertanyaan-pertanyaannya tolonglah jangan ini mau sosial-sosial Iya, iya. semua kita, ini. Kita sekarang jadi apa ya moderator yang baik dan benar ya. Iya. Jangan cowawaan lah pokoknya. Iya. Oke. Jangan Iya. apa? Cowawaan. Cowawaan tuh bahasa Itu jangan. Makanya ini langsung aja kita tanyakan ke Mbak Putri ya Iya. kan. Sambil Mbak Putri minum, ini ada pertanyaan yang sangat bisa mengencourage kita semua. Luar biasa. Luar Bagaimana biasa. Luar seorang biasa. Orang-orang hebat di sore ini harus Mau dengar. nanya, Iya, saya iya. mau nanya. Sorry. Kasih kesempatan Iya, lah Mas. bagaimana Mbak Putri mengenali diri Mbak Putri di usia 10 tahun, 20 tahun sampai yang sekarang ini? Benar sekali. Karena kita tahu Babut kita ini. Bentar, kasih dulu kesempatan Enggak, jawab. Tapi benar. Ini kita tuh proses mengenali diri kita tuh tahu di umur 30-an kayaknya deh kalau aku ya. Kalau Mbak Putri sendiri tuh mengenali diri di umur 10, 20, 30 kayak apa Mbak ya? Ini luar biasa pertanyaan. Wow. Jangankan yang lain, aku aja emosi sama kau, sumpah. Tenang dulu nih. Keren. Keren. kita. Biarkan Mbak Putri Iya. Mbak jawab. Putri mau Jadi jawab. apa pertanyaannya? Bagaimana Mbak Putri itu mengenal dirinya Mbak Putri ketika umur 10 tahun, 20 tahun sampai yang sekarang gitu. Ada perbedaannya nggak? Kalau 10 tahun aku merasa aku tuh gimana, umur Susah banget pertanyaannya. Iya. 10 tahun aku kayak belum mengenal diri deh. Itu Belum. terlalu kecil gak sih? Iya, 10 tahun. Untuk mengenal Tapi- diri. Tapi Bapak kenal. Iya, Bapak kenal, Bapak kenal. ibu kenal. Ibu kenal. Masa ada bapak lupa siapa anaknya karena masih 10 tahun. Bukan takutnya Mbak Putri kayak 10 tahun aku ngapain ya? Kayaknya aku juga belum kenal Bapak. Enggak dong. Enggak gitu dong. Atau mungkin di usia yang ke-20 kayak baru tahu oh ternyata papaku ini mungkin salah satu orang hebat yang ada di negeri ini. Jadi aku juga di kehidupan Kalau aku. itu udah tahu dari kecil. Hebat banget. Sudah ya. tahu dari kecil. Berarti kalau sekarang dengan sekarang berarti sudah bisa mengenali dan Iya prosesnya kan panjang Ya, ya pasti kan mengenal diri. Jangan kayak gitu aja. Iya. Jekil mau dengar. Jekil mau dengar. Jekil mau dengar.
Iya, ini juga Uti mau jawab. Jegel mau denger. Karena jujur maksudnya untuk mengenali diri tuh kayaknya Prosesnya panjang Iya, lah, prosesnya kan panjang. panjang dan gak gampang. Karena kan dari kecil kan ada banyak lika-liku lah kan. Pernah dibully juga, terus ada ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Belum begitu mengenal juga maunya apa, sukanya apa, bisanya apa gitu. Jadi prosesnya lumayan panjang. Dan milestone-nya ada beberapa. 17 tahun itu milestone pertama. Oke. Karena bikin kreatifpreneur, makanya ini 10 Oke, tahun. ya, 10 tahun. Terus habis itu pas kuliah tuh milestone kedua. Karena bisa lebih berdamai lah sama diri sendiri. Sudah bisa terima semua ekspektasi, sudah tahu ke depannya tanggung jawabnya seperti apa, sudah mulai lebih bersyukur. ekspektasinya kadang-kadang agak direndahin gitu-gitu ya. Enggak direndahin sih Kak. Salah saya. Oke. Ekspektasinya disanggupi, udah bisa Bisa. menyanggupi. Iya, Iya, tapi iya. lebih mengembrace bahwa Iya. ekspektasi orang memang besar, keluarga juga besar. Iya, Ya tinggal kita sendiri aja gimana cara kita bisa membalance itu. Mungkin kalau dulu mungkin kayak mikirnya kayak, kok beban aku gede banget sih bener, gitu jadi ya. kayak Betul. lebih negatif. Sekarang tuh lebih dibawa ke Positif. arah positif gitu. Positif. Milestone ketiga itu saat pulang ke Jakarta di 2019. Pulang ke Jakarta dari mana emang awalnya? Aku kuliah Kak Kuliah di? di SF alhamdulillah. Oh SF. Di mana? Di mana Asal tuh? di mana? SF itu mana? SF mana? Sekolah apa itu namanya? Farmasi ya? Itu apa sih guys? San Francisco. Jadi menurut kau Mbak Uti ini apoteker. Iya, kan magangnya di Guardian gitu. Iya. Jegel Enggak, tadi enggak, ngomong, enggak, kau enggak. masa ngomongin Mbak Uti tentang ekspektasinya direndahkan ya. Beda ekspektasi Mbak Uti sama kita beda. Iya. Bapaknya Mbak Uti itu Pak CT, kau bapak kau Sarul. Memang kalau itu memang harus direndahkan. Bapaknya Kalau Mbak Uti- beliau Pak CT, bapakmu BT. Merengut aja Bapak gini. Balik. Bete. Ini belum selesai loh Mbak Uti. Iya, Tadi iya, balik iya. berarti dari Dari SF, Oke. 2019 itu kan juga lumayan tahun yang besar tuh karena ada beberapa hal bersamaan. Jadi masuk ke City Corp, gabung sama Bapak, bantuin Bapak, terus juga serem tuh. dipercaya jadi staf khusus waktu itu. Iya. Dan ada beberapa lain, itu semua timeline-nya tuh bersamaan di tahun 2019. Oke. Gitu. Milestone terakhir itu adalah tahun ini. Oke. Karena Yang mana apa itu? yang mana perjalanannya aku udah 10 tahun berkarya di Kreatifpreneur. Berhasil collab sama agak lain juga. Iya, itu highlight loh. Highlight. Itu highlight loh. Tepuk tangan, highlight lah. Highlight loh. Tengok tadi yang tepuk tangan ada 3 orang terus yang lain pada malu kayak aduh tepuk tangan gak ya? Ini tepuk tangan gak ya? dalam hati mereka apa hebatnya 4 orang ini. Ngerusuh aja kerjanya. Udah sih itu, Oh, jadi gitu. tahun ini 10 tahun, abis itu udah masuk ke City Corp 4 tahun. Jadi bayi-bayi yang dilahirin di City Corp juga udah 4 tahun, salah satunya adalah ngobrol sore semaunya. Iya. Terus mungkin lebih, insya Allah karena semakin dewasa jadi semakin wise, jadi semakin mikirin kesehatan fisik dan jiwa, semakin lebih mencoba untuk lebih balance. Berarti kalau ditanya sekarang apa kekhawatiran terbesar dari seorang Putri Tanjung? Waduh, Wah, luar biasa ini pertanyaan yang Susah Pertanyaannya dalam ini, dalam Yes. ini. kalian luar biasa loh. Loh, kita ini latihan seminggu ini nanya. Nyari-nyari pertanyaan Latihan kayak gini. seminggu itu pun masih jelek kali. Nggak, tapi benar apa kekhawatiran seorang Putri Tanjung dengan semua yang dia Iya. capai Dimilikin, gitu. yang dicapai. Ketakutan ya? Iya. Boleh 2 nggak? Boleh. Ketakutan yang pertama adalah tidak bisa bertanggung jawab atas privilege yang luar biasa yang dikasih sama Tuhan. Jadi itu tuh selalu ketakutan terbesar karena punya privilege kan adalah 2 hal, bisa menjadi sesuatu yang baik atau power, yang satu adalah bisa menjadi bukan power, justru jadi racun. Karena itu bisa dampaknya tidak baik gitu. Jadi aku ketakutan terbesar adalah tidak bisa terus menjaga privilege yang diberikan Tuhan gitu. Itu yang pertama, jadi ya pinginnya terus berdampak. Yang kedua, tidak bisa membanggakan atau tidak bisa membuat bahagia orang tua, keluarga, dan tim lah yang udah percaya sama aku selama ini. Nah, Aku aja terkait yang ini orang nih, lain bangga 10 loh. tahun kan tentang kebahagiaan yang lain. Iya. Kalau ditanya selama 10 tahun itu tuh dari awal bahagia atau sampai titik sekarang masih mencoba bahagia atau memang Mencari kebahagiaan mencari belum dapat. kebahagiaan gitu. Atau ini dirumuskan pertanyaannya biar lebih jelas nih ya pertanyaannya. Apa konsekuensi paling menyakitkan menjadi Putri Tanjung Nah, gitu? Iya.
Ini pertanyaan dari kalian apa dari tim sih? Dari kami. dari kita. Dari Dari kita. kami. Dari kita sebenarnya. Dari kita. Dari kita. Dari kita. Soalnya kalau ngomongin privilege, kita kan juga punya privilege. Maksudnya kan Apa? Bapakmu tukang jo ya, bapakmu tukang jo. Itu dia makanya privilege itu kan sebelum ke kampung. Privilege. Sebelum ke kampung, privilege. Gini loh. Sebelum ke kampung, Privilege. Sebelum Iya, ke kampung. betul. Kayak Oke. pre-panen gitu, Ya pasca pertanyaannya panen tadi gitu. apa konsekuensi Konsekuensi. paling menyakitkan menjadi seorang Putri Tanjung yang orang tuh nggak tahu gitu. Karena mungkin orang taunya dia happy-happy aja hidupnya gitu. Bener gitu. Mungkin kalau misalkan ditanya, kan kalau kebahagiaan itu adalah state of mind ya. Ya. Jadi orang tuh punya perspektif dan arti kebahagiaan tuh beda-beda. Jadi sebenarnya itu udah tinggal pola pikir kita aja. Kalau kita manifest dan otak kita menuju hal-hal yang positif, kita bersyukur terus, ya itu pilihan gitu. Bahagia tuh bisa terus digapai gitu. Cuma kalau misalkan hal yang paling, apa tadi, menyakitkan ya. Iya, sebagai yang memegang konsekuensi Putri Tanjung gitu. Nggak ada sih kalau menyakitkan, cuma capek iya. Ahai. Maksud dalam arti capek, kadang-kadang lelah juga lah ya. Maksud aku Iya. lelah tuh dalam arti kan setiap hari aku punya ekspektasi terhadap diri aku sendiri. Tim aku juga punya ekspektasi terhadap diri aku sendiri. Banyak orang punya ekspektasi terhadap diri sendiri. Terus juga kalau misalkan netizen luas gitu kan juga punya ekspektasi dan perspektifnya terhadap aku gitu. Cuma sekarang mungkin udah kebahagiaannya tuh udah lebih calm kali ya, lebih balance. Jadi udah sekarang udah nggak ada lagi tuh nge-search nama di Google, nge-search nama di Twitter, nge-search nama di sempat ngalamin Instagram. fase itu ya? Wah dulu setiap hari, nggak setiap hari kali ya, setiap jam kali. Karena takut banget. Dulu tuh aku tuh takut banget orang tuh gak suka sama aku. Oke. Sementara ya emang gak bisa semua orang suka sama kita Bener, kan. betul banget gitu. itu. Yang gak suka sama kalian juga banyak kan. Banyak banget. Banyak banget. Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Iya, Iya. benar, banyak. Ini kayaknya Apalagi dia nih banyak banget yang gak suka sama dia. Mas Iya, pelan-pelan mas. Iya, benar. Ini kan di depan Gitu. keluarga, jangan gitu. Wih, keluar. Tapi itu Ya, kan aku again, itu nyembunyiin proses lah. Itu Iya. proses, Iya, itu proses. proses. Itu proses. Ya, sekarang ya intinya ya pokoknya state-nya adalah lebih bersyukur Iya, gitu. iya, iya. Dan pokoknya apapun yang diberikan sama Tuhan kita pegang dan berikan tanggung jawab sebaik-baiknya gitu. Tapi juga jangan lupa sama diri sendiri, sama our mental health, physical health gitu. Dan kuncinya sih sebenarnya bersyukur sih. Bersyukur. Sampailah dengan Putri Tanjung yang sekarang ini yang punya Insya. sudah 10 tahun berkarir dan Luar semuanya biasa. keren sekali. Tepuk tangan boleh? 10 Tepuk tangan boleh? tahun, Boleh tepuk tangan lagi toleh. Ya jangan sedikit, jangan yuk semua yuk. 4 Ya, ya. tahun Enggak, tapi- bareng City Corp juga. Iya, Iya betul. 10 tahun ini creative planner-nya, Iya. 4 tahun bareng City Corp gabung dan anaknya udah banyak juga Amin. gitu. Nah, ini- Ada rencana nambah. Apa? Pokoknya mau masukin agak lain di sini juga. Sebagai anaknya. Ya mana tahu? Ya, cemana ya? Ya aja kau. Main ya aja kau. Udah. Nah, tapi kalau pertanyaan aku pribadi ngerasa gini, Putri kan sekarang statusnya tuh banyak tuh. Maksudnya sebagai CEO, di rumah sebagai istri, kadang ada momen juga sebagai anak. Iya. Bagaimana cara Putri membagi waktunya atau pernah kayak kecampur-campur hal-hal kayak gitu Put? Misalnya kayak sama suami malah jadi anak, sama ayah malah jadi CEO. Kalau itu nggak mungkin. Oh, Ya itu kan, maksudnya error di namanya, rumah error. malah dia yang Iya, ngatur iya. semuanya gitu. Kita kan nggak tahu ya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan juggling semuanya tuh emang agak sulit ya sejujurnya gitu. Dan sampai sekarang pun masih mencari formula yang tepat. Tapi yang paling penting adalah tahu prioritas. Tahu prioritas. Jadi tahu prioritas, kapan prioritas menjadi anak, kapan prioritas jadi istri, kapan prioritas jadi bos, kapan prioritas jadi leader, kapan prioritas menjadi pendengar yang baik. Jadi tahu aja kapan prioritasnya tuh apa gitu. Walaupun itu pun juga masih sulit ya. Tapi basically pokoknya yang paling penting adalah tahu prioritas. Jadi kita tahulah posisinya nih kita lagi jadi apa gitu. Karena pasti beda gitu. Tapi kalau misalkan juggling itu semua ya pasti sulit. Tapi kan itu hebatnya perempuan ya, multitasker dan bisa menjuggle semua, multiperan gitu. Jadi Apapun ya. apapun. Jadi shout out untuk para perempuan hebat di luar sana. Luar biasa. Keren biasa. banget. Jadi ibu. Jawabannya keren banget Jadi Mbak ibu, Uti. jadi antar anak sekolah, ngatur Jadi rumah. apa semua. Wah, itu luar itu cuma biasa. bisa dilakukan oleh wanita-wanita hebat. di Luar biasa. Luar biasa. Put, kalau misalnya di rumah sebagai anak, kapan terakhir disuruh bapak? Misalnya kayak belikan apa dulu ke Itu warung kayaknya gitu, kejauhan. misalnya. Terlalu jauh. Tapi Pernah itu nggak? terlalu jauh. Iya kayak misalnya pernah Tapi nggak gitu? terlalu jauh. Iya, Pernah iya, pun sorry. terlalu jauh. Putri keluar gitu ke warung pakai sendal jepit. Iya, gitu. terlalu lama, Beli, jauh. gitu. Iya. Kalau disuruh beli minyak bawa jerigen ditendang-tendang. Beda kali ya. Mungkin kalau Kak Beda. Jaga kan diminta beliin apa. Iya, iya. Kalau ini Bapak tuh minta dibikinin presentasi. Oh, Dek. Put, ada dek apa Put? Wah, ngeluarin laptop ya. Mantep.
Tapi sering masalah kalau lagi ngobrol sama bapak gitu, sering ada apa ya bilangnya saling kayak salah paham atau apa tentang presentasi apa segala macam. Bapak marah gitu juga nggak? Oh kalau marah iya. Kalau marah iya, Bapak tuh orangnya sangat tegas dan sangat fair. Which itu yang aku sangat respect dan aku sangat suka. Jadi mau sama siapapun itu tuh sama. Gitu, bener-bener salah-salah gitu. Dan itu Mbak Uti suka dengan ketegasan Bapak seperti Aku itu? suka karena menurut aku itu fair. Kalau ini ngomonginnya soal pekerjaan ya. Iya. Kalau soal relasi terhadap anak kan beda. Kalau aku curhat ya kalau misalkan Bapak kesel aku ikut kesel balik lah. Cuma kalau untuk pekerjaan menurut aku Bapak sangat fair. Jadi kalau misalkan emang aku nggak achieve target ya gimana ya bener emang harus dimarahin gitu. Cuma kalau misalkan ngomongin soal yang lebih personal ya pasti diskusinya juga sehat, tahu posisinya. Beda. Iya, aku juga tahu posisinya adalah aku lagi curhat sama Bapak sebagai bapak dan Bapak juga tahu ini adalah lagi sebagai anak. Tapi itu kan menurut Putri kan. Iya. Kita kan gak bisa denger cuma dari satu orang. Satu pihak aja. Betul. Lagi ada juga kan. Selalu ada yang namanya point of view. Iya. Gimana kalau kita undang aja yang bersangkutan langsung juga ya. Iya. Kita ngobrol doain. langsung. Kita Iya. doain. Kita tengok. Biar saling verifikasi data. Iya. Cocok nggak nih? Cocok gak nih? Dengan segala hormat kami mengundang Bapak Khairul Tanjung untuk naik ke ngobrol atas bersama panggung kita. bersama kami. Luar biasa. Oke dong. Weh. APR seminggu lagi ya, Bung. Pak, apa kabar? Silakan duduk, Pak. Silakan duduk, Ya, Pak. Nah, Pencapaian terbesar dalam hidupku, bro. Betul. apa itu? Apa itu dah? Mewawancarai Pak Khairul Saya- Tanjung. Orang Binjai pasti bangga. Saya ketawa-tawa melulu sampai keluar air mata. Nah, berhubung sang Bapak atau Pak Cete juga sudah datang, ini kita main games aja dulu. Oh, main games dulu ya. Tapi Kita sebelum main- main games apa? mungkin ada, Pak kami boleh bawa tim ngerekam juga nggak? Biar tayang di YouTube kita juga. Ngapain sih? Biar Bukan kan ngobrol Kalau sore undang- semaunya. Kalau undang kan susah. Boleh tapi rate beda. Jangan gitu. Kita biar chill. Biar kita santai. chill, kita akan main games ini, Main Pak. games. Oke. Dan Nama gamesnya Mbak Putri real juga ya. or fake. Iya, kita akan main real or fake. Ada. Ambil gel. Nah, jadi kita lihat verifikasi data. Betul. Sinkron atau Gimana enggak? aturan gamenya? Nah ini akan dikasihkan 2. Jadi merah itu untuk real, yang merah itu fake. Nanti kita akan kasih sebuah statement, nanti Bapak CT dengan Mbak Uti akan menjawab secara bersamaan. Ya, Jadi nggak misalnya- boleh saling lihat, saling contek ya. Jadi Ya. real gitu ya. Misalnya gini, Uti sering ninggalin kunci rumah di bawah keset, real atau fake? Real Misalnya, apa misalnya, fake gitu. misalnya, Tapi gitu. tolonglah. Walaupun kayaknya nggak relate. Iya nggak relate, mereka nggak relate. Bapak kalau nyetandarin motor di ruang tamu suka nggak pakai keset. Iya, real atau fake? Real atau Mana-mana. fake? Tel lecet Karena soalnya. tehelnya lecet, benar. Kalau itu tadi naruh kunci di bawah keset, bingung keset yang mana? Pintunya banyak. Iya, kalau sampai mau habis dibalik dulu nggak? Iya, misalnya. Oke, kayaknya Oke. sudah bisa dipahami ya, Mbak Uti Sudah. dan Bapak? Iya Bapak ya, jangan Pokoknya ayah ya. biru, biru untuk real, merah untuk fake. Oke. Oke. Dari kecil Uti suka baca buku, real or fake? Satu, Suka baca buku. dari kecil Uti suka baca buku. Real. Tunggu hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ini maaf ya, Mbak Uti. Buku Anak Singkong baca nggak? Nanya doang ini. Nanya doang. Aku tadi. Baca nggak Mbak Uti? Baca. Baca. Sampai habis enggak? Tapi gak Kacau. Kenapa bisa seorang Putri Tanjung nggak demen baca? Kenapa? Aku lebih suka denger sama nonton. Karena attention span aku sangat short, Iya. sangat pendek. Jadi lebih prefer dengar sama Audio dan visual audio gitu dan ya. visual. Oh, itu lebih gampang masuknya. Lebih gampang masuk. Dan itu Bapak tahu ternyata ya Pak ya? Jadi dulu Putri waktu kecil itu sukanya itu dengar lagu anak-anak itu loh. Jadi dulu kan pakai video player itu. Nah, lagu anak-anak gitu. Terus
kalau ini suka nonton film yang kayak Petualangan Sherina, kayak gitu-gitu loh. Dikasih buku nggak dibaca. Uti ini ada buku baru, enggak film pokoknya. Pokoknya film. Ya makanya Pokoknya sang film. ayah kan ya udahlah, Bapak bikin stasiun TV aja kalau gitu. Oh iya. Itu Salah satunya, Pak. Benar. Audio visual. Anakku nggak suka baca, udahlah. Anakku suka nonton sama dengar, udah aku bikin aja stasiun Padahal TV. awalnya pengen kali bikin penerbit. Bikin penerbit. Kalau suka baca. Iya, kalau suka baca. Selanjutnya, negara yang paling berkesan yang pernah dikunjungin Uti waktu kecil adalah Jepang. Real or fake? 1, 2, 3. Ini ada perbedaan pendapat ini. Akhirnya ada. Kita tanya dari Bapak Akhirnya. dulu mungkin. Dari Dari Bapak Bapak. punya argumen lain mungkin. Kalau dari kecil sih enggak ya, karena kalau udah mulai ngerti timpak udah ini ya Jepang. Tapi kalau kecil bawanya ke Singapura. Oh Singapura. Tapi kan pertanyaannya yang paling apa? Iya ya maksudnya waktu Uti kecil dikunjungi Yang Jepang. paling Oh iya, berkesan. paling berkesan kan. Di Jepang Pak, karena Jepang itu adalah pertama aku ke Tokyo Disneyland kan pertama. Itu dia pertama kali ke theme park tuh di Tokyo Disneyland. Terus ingat banget kita nginep di hotel yang kecil banget kan. Hotelnya kecil gitu tapi very homey. So habis itu kita naik kereta. Jadi kita kayak semua Kemana-mana transportnya kemana-mana bareng sama ibu bertiga. Umur berapa? Umur berapa ya Pak? Maksudnya udah tahu mengenai tim park begitu-begitu? Masih kecil, belum ada putra ya. Oh, belum ada Uta. Mungkin Tujuh berarti. 5-6 tahun. 5-6 tahun. 5-6 tahun. Ya, ya, ya. 5-6 tahun ke Jepang. Saya 5-6 tahun disuruh nyari jamur sama mama saya, Pak. 5-6 tahun dibawa ke Jepang. Itu ngederes pohon karet begini kok, umur 6 tahun. Ternyata kecil kalian kayak gitu ya? Ya emang Kalau kecilnya 5-6 kayak tahun gimana kemana? sih? Nonton Indra Doraemon, Gunawan. nonton Doraemon. Tapi ini pertanyaan selanjutnya. Ya. Uti tidak bisa nyetir mobil. Real or fake? 1, 2, 3. Real. Real. Tidak bisa nyetir Kenapa, mobil, Mbak Uti? kenapa? Enggak dibolehin? Enggak, kayak nggak punya intuisinya deh. Nggak punya feelingnya. Oh enggak punya sense untuk Iya nggak punya ini. sense-nya kayaknya. Karena udah berkali-kali belajar nabrak terus. Bentar, waktu itu belajar pakai mobil apa? Waktu itu pakai mobilnya Pak D aku, Pak D Dito. Kayaknya Honda ya kalau nggak salah. Oh pakai mobil Pak, enggak mau pakai mobil Bapak ya? Iya karena takut lecet ya. Jadi kita pakai mobil Pak D. Iya. Jejaknya jelas kalau Tapi mobil memang Bapak. mobil katanya nggak bisa, cuman roda sepeda satu bisa. Sirkus. Itu sirkus, Sirkus. Tapi kalau dari Pak Cete sendiri, sebenarnya memperbolehkan nggak untuk maksudnya bisa membawa kendaraan? Sebenarnya memperbolehkan, tapi satu memang nggak punya passion, dan kedua waktu kuliah ya, Nggak punya passion. Mohon maaf nih Pak Cete, nggak ada orang yang passionnya nyetir mobil. Adalah. Ya ada lah. Sejauh ini orang nyetir mobil itu keterpaksaan biar tahu. Enggak lah. Masa ada orang Supir-supir lintas itu memang dari kecil dia pengen jadi supir. Passion. Nah, nggak ngerti passion Glenn. Nah, Lalu Pak, dan nggak ada lalu passion. yang kedua memang waktu kuliah memang nggak dikasih mobil. Waktu kuliah di Amerika nggak dikasih mobil. Jadi Bukan bahan kuliah pertimbangan? dia. ya supaya lebih ini aja, lebih mandiri. Mandiri lebih- apalagi dengan public transport gitu jadi. Iya, jadi naiknya public transport. Waktu kuliah di UNS itu ya Pak ya? Apa tuh? UNS kepanjangan dari apa? Universitas Negeri San Francisco. Amerika. San Francisco. UNS. Masih ada nggak? Ada. Selanjutnya. Indra. Aduh ini Bapak tahu nggak ya? Uti ngefans banget sama Bernadia. Real or fake? Gak tahu saya. Lebih karena gue nggak tahu. Lebih ke nggak tahu Nggak tahu. Bapak Bernadia. Gara-gara nggak tahu ini Bapak langsung kasih tahu. Tolonglah undang itu Bernadia biar saya tahu. Tapi sejauh yang Bapak tahu, seorang Putri Tanjung itu atau anak Bapak ini mengidolakan siapa sih sebenarnya? Terserah mau itu Iya. dari dunia entertainment atau dari sosok. atau dari filsuf apalah siapalah gitu. Jujur saya nggak tahu. Nggak tahu. Yang pasti dia mengidolakan bapaknya lah. Luar biasa. Itu Pak jangankan Uti, kita juga Pak. Anakku belum lahir udah ngepes kali sama Pak Cete. Berlebihan. Bapak tahu nggak Mbak Uti ngidolakan siapa? Saya lah. Saya. Saya adalah, oke. Selanjutnya, wah ini kayaknya harus Bapak tahu nih.
Uti alergi kopi, real or fake? Fake. Ah takut dia, yang ini takut. Angkat. Oh, angkat. ternyata. Angkat, berbohong dia selama ini Pak. Bentar. Pak kan dilihatnya belum berani ngangkat nih. Angkat. Putri Tanjung, Alergi kopi, real or fake? Menurut Bapak? Fake. Menurut Putri Tanjung? Real. Kok bisa? Ada Kenapa? banget nih. Kenapa orang setiap hari minumnya kopi terus? Makanya. Oke, boleh nggak? Jadi nggak alergi. Jadi gini. Oke. Jadi waktu itu pertama kali ngetes alergi, ada alergi kopi. Oke. Tapi waktu itu tesnya yang online, jadi yang kayak datang ke rumah gitu loh. Oke. Nah terus yang kedua tes di rumah sakit beneran, tes alergi. Ternyata tidak alergi kopi. Jadi benar gak alergi kopi, tapi alerginya dairy susu. Oh, Jadi nggak darinya. bisa dairy product gitu. Tapi ternyata kopinya hoax. Oh. Jadi tetap boleh minum kopi. Boleh minum kopi karena setelah melakukan yang tes yang lebih komprehensif lagi di tempat yang lebih proper ternyata tidak. Tidak. Aman jago ngelesnya nih ya, oke. Enggak dong. Tepuk tangan dong. Boleh minta tepuk tangan. Ada ya, Tapi periksa alergi gitu ada? ada. Tapi ternyata Bapak sama Kauti tuh deket banget ya. Deket Maksudnya banget. semuanya benar Ya. dan yakin gitu. Cuman Bernadia lah itu juga karena nggak tahu ya Pak. Nggak tahu. Itu karena nggak tahu ya. Iya. Sedekat itu berarti Pak, tapi masih punya banyak waktu nggak buat ngobrol sama Uti Pak? Biasanya kalau weekend kita suka makan bareng di luar. Oh masih nyempetin setiap weekend tuh? Iya, makan nggak bareng setiap gitu? weekend. Oh. Jadi kalau pas ada waktunya bareng semuanya bisa gitu kita makan bareng. Nah waktu makan bareng itulah ngobrol gitu. Iya. Biar karena kita nggak pernah ngobrol di kantor tuh nggak pernah. Karena di kantor tuh ketemu pasti urusan kerjaan. Oh jangan-jangan Mbak Uti merahasiakan dari teman-teman kantor kalau Mbak Uti anak bos gitu. Kayak FTV gitu, FTV. Nggak. Kebanyakan nonton short video di TikTok nih Mas. Iya. Kalau yang itu drama box. Tapi Pak mau nanyakan sejauh yang kita tahu Pak Khairul Tanjung ini adalah ya orang Batak gitu ya. Dan sejauh yang kita tahu berempat ini pola didik orang tua Batak itu kan Lumayan keras. lumayan physical touch ya. Love language-nya. Love language-nya. Love language itu physical Physical touch touch. gitu. Iya. Dalam cara mendidik. Tapi atau bukan apa. meluk ya, bukan meluk. Dia di sini, di perut nyubit nah gitu. Kalau nggak paha dalam, jangan gitu, jangan Jangan gitu, gitu. malu, bikin malu, Jangan bikin gitu, malu. iya. Kalau cara mendidik seorang Pak Bapak. CT ke Saya enggak, saya nggak pernah mukul anak gitu. Tapi buat nakut-nakutin ya. Tapi nggak pernah mukul anak. Iya. Tapi kalau untuk Bapak maksudnya tegas, galak gitu memang Iya, karena ya dulu ini contoh, saya waktu pertama kawin sama ibu kan orang Solo. Iya. Gitu. Itu ibu ngomong gini, kalau ngomong jangan marah-marah dong. Gitu. agak kaget ya. Terus saya bilang yang marah siapa? Emang suara kita aja gak kuat ya Pak? Iya. Ayo nonton kita. Kenapa marah? Jangan marah. Gitu pasti ya, kaget benar-benar. Nah tapi kalau misalnya kan Uti ada Uta kan Pak? Nah tapi kalau Uti sama Uta ada perbedaan cara. parenting. Iya. Ada tentu, ya setiap anak kan pasti punya karakter masing-masing. Iya. Jadi Putri lebih terbuka, lebih ekstrovert. Kalau Putra lebih pendiam. Jadi Putri lebih short tadi, lebih short memory. Putra lebih long memory dan lebih analitik. Oke. Jadi karakternya beda. Jadi sosial dan science gitulah ya kayak kesannya ya gitu ya luar biasa keren banget ya. Pak CT yang kita tahu ini kan sibuk bekerja gitu. Pernah nggak ada momen-momen maksudnya ya melewatkan tumbuh kembangnya sang anak saking sibuknya bekerja gitu? Iya, jadi kebetulan kalau Putri waktu baru lahir, kan ibunya juga masih belum bisa mandiin kan, gitu. Jadi yang mandiin saya. Waktu masih bayi itu yang mandiin saya. Jadi waktu udah mulai agak balita ngerti gitu, jadi kalau saya mau kerja saya bawa keliling dulu pakai mobil, keliling-keliling kompleks gitu ya. Karena dulu kan saya masih tinggalnya di Ciledug. Oke. Jadi Putri itu lahirnya masih di pinggiran Jakarta. Gitu. Yang di depan rumah tuh masih ada lapangan tempat orang ngangon kerbau gitu loh.
Ya gitu, zaman itu. Iya, Pak. Zaman itu. Di atas kerbau ada yang naik nggak, Pak? Itu teman saya waktu itu udah di sana nih kerja. ini. Masalahnya sampai sekarang masih di sana. Tapi Oh, kalau gitu. Mbak Uti, dari Mbak Uti sendiri, ada nggak pernah merasakan momen-momen mengharapkan kehadiran Seorang bapak, tapi karena dia sibuk jadi udahlah akhirnya ya udahlah dia. Sejujurnya enggak sih, karena memang selalu menepati janji ya. Oke. Karena kalau bapak nggak bisa datang ya pasti bapak bilang nggak bisa datang gitu. Jadi contoh yang paling diinget itu waktu aku SMA di Singapura, aku bilang sama bapak, Pak aku mau jadi school captain, aku bilang gitu. Terus aku inget banget bapak bilang nggak usah daftar kalau nggak bisa menang. Oke. Terus habis itu menang. Oh habis itu menang. Habis itu bapak ada kerjaan banyak, meeting segala macam. Tuh hari biasa bapak terbang buat datang ke apa namanya electionnya lah ya. Iya. Penghargaannya dapat jadi school captain. Habis itu besok paginya langsung balik lagi. Pelajaran pentingnya adalah kalau anak mau berprestasi ancam. Enggak, poin of view-nya enggak gitu dong. Enggak gitu, poin of view-nya. Tapi menarik juga ya. Tapi kenapa Pak? Maksudnya kenapa yang keluar itu? Maksudnya kan biasa kadang ada orang tua ya udah daftar aja kalah nggak masalah misalnya gitu. Enggak, jadi kan ya Anda kan udah tahu juga keluarga Bata kan. Iya juga sih. Kan itu film apa namanya? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Iya. Itu kalau saya nonton saya sengaja ada istri, anak-anak tuh nonton itu. Karena supaya tahu bahwa saya dididik kayak begitu. Oh jadi film itu terlalu relate ke bapak ya? Terlalu relate ke bapak. Iya. Saya kan itu, gitu kan saya itu dididik kayak begitu, gitu loh. Jadi ya tentu saya tidak seperti bapak saya, tapi ada sifat-sifat yang tetap diturunkan juga, gitu. Karena pada masa itu tahu nggak enaknya digituin gitu. Iya. Ya, kita kalau barang pecah belah megang dikit aja, kok taruh itu ya. Jangan pula nanti mengganti bisa beli nggak bisa kita. Jadi anak udah kayak ya udahlah nggak usah lah gitu. Kalau yang sekarang kan pada pakai bahasa Inggris ya. Iya. No, don't do that. No. Put it down. Kalau orang That's Sumatera? broken. Kau taruh itu, pecah itu kepecahkan kepala kau ya. Kau taruh. Nah gitu dia. Gitu selalu begitu pasti. Kalau orang-orang Sumatera Utara pasti begitu. Iya. Tapi ada momen ini nggak sih? Maksudnya kayak bapak sibuk, Uti sibuk, ada kayak saling, Dek kangen nih ngobrol yuk, kita ada gitu-gitunya gak sih Pak? Bapak sama Uti? Ya kalau kita karena kebetulan kan tinggal satu rumah sekarang. Ya. Oke. Ya tadinya kan sempat pisah waktu Uti baru married, terus sekarang udah gabung di rumah lagi. Ya relatif kan walaupun jarang ketemu juga di rumah, tetapi ya relatif lebih sering ketemu lah gitu di rumahnya. Ya. Masih ada Masih quality ada time. waktu untuk ketemu lah ya Iya. Pak setiap hari sekarang. Walaupun secara ngobrol tidak terlalu banyak. Iya. Tapi Pak, ini agak luar biasa nih pertanyaan ini. Kami udah nggak percaya Indra sama kau. Enggak, tapi sebenarnya value apa Pak? Ih keren. Yang selalu Bapak ajarkan ke Uti gitu dalam menjalani kehidupan yang kita tahu kan Uti ini anak yang menjadi anak yang kuat dan luar biasa gitu. Iya. Value-nya apa Pak gitu yang Bapak ajarin dulu dari dulu sampai sekarang sampai Uti gede? Ya, value-value sebenarnya value-value universal yang menyangkut kebaikan. Contoh misalnya ya, itu menjaga yang namanya amanah, menjaga kejujuran, menjaga namanya janji, my word is my bond gitu loh ya. Jadi semua value-value yang ada, jadi rezeki yang ada pada kita itu sebenarnya bukan milik kita semua, ada milik orang-orang lain juga yang harus kita salurkan gitu loh. Jadi semua value-value baik yang universal itu diajarkan ke Putri dari kecil ya. Nah bukan cuma diajarkan tapi diberi contoh gitu, dicontohkan. Jadi dengan dicontohkan itu lebih nangkep Lebih daripada gampang juga mengingatnya juga, lebih gampang ngasih taunya. Jadi Iya. Mbak Uti juga gampang untuk mengaplikasikannya. Karena ke kan orang kita juga. manusia sering kali tuh ngelihatnya apa yang kelihatan gitu, bukan hanya Iya. kata-kata Betul. gitu. Terlalu batak ngomongnya. Terlalu banyak ngomongnya. Kalau begitu kita akan ada buka sesi Q&A. Oh, Q&A. Iya dengan audiens, Berarti boleh siapa tahu ada yang bertanya. mau bertanya ini ya.
Ada kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya enggak? Wah. Oh itu. Oke. Gila, kok berani dia Ada nanya. mic-nya tuh, saya samperin aja. Ada itu, ada itu. Saya samperin Tanya. aja. Saya Minta samperin nomor aja. ID card-nya. Hah, ngapain? Minta. Ngapain? Ini tadi. Enggak, punyanya nih lo Nih. dia nanya-nanya lo. Lu iya. Minta ID card-nya, foto kan langsung gini foto. Daftarkan pinjol. Jangan dong. Jangan. Ya jangan dong. Jangan. Ayo, namanya siapa? Oke, mungkin sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Raffi. Raffi. Ya betul. Tapi Raffi. pakaianmu nggak Raffi tuh. Waduh, Berantakan. bukan. Ini sebenarnya pertanyaannya sedikit simpel dan mungkin pertanyaan penasaran gitu. Oke, penasaran. Iya, kan tadi juga Bapak udah bilang kalau misalnya generasi pertama itu yang membangun gitu ya. Terus abis itu yang membesarkan itu di generasi kedua. Nah, apabila nih Pak, sekiranya Mbak Putri tuh ternyata gak membesarkan legacy yang udah Bapak bikin dari dulu sampai sekarang gitu. Bapak perasaannya kayak gimana sih Pak sebagai Bapak dan mungkin tanggapan Bapak juga gimana perasaannya. Itu aja sih Pak. Oh gitu. Ya, mungkin atau enggak bekerja di bidang yang sama gitu. Ya, misalkan ya, Uti ya. pengen jadinya scientist gitu misalkan. Iya, saya mau cerita aja. Jadi dulu waktu kuliah, Putri itu nggak mau gabung di CT Corp. Oh enggak mau Pak? Nggak mau. Bentar Pak, ini kalau ada yang cabut dia lagi kerja. Gak Aku ada resah pikiran kali, gue gak ada memang. makanya. Tahu gak dia bilang apa? Kencing dulu aku ya Ben. Gitu. Udah biar aja. Biar Ada Oke. urusan, udah. Sebenarnya nggak mau gabung pada awalnya. Nggak mau gabung dengan CT Corp. Kenapa? Karena dia pengen membuktikan bahwa dia punya kemampuan sendiri, gitu, untuk mendevelop perusahaannya sendiri, gitu. Ya, waktu itu kebetulan saya datang ke Amerika, saya ajak ngomong empat mata, ya, bahwa your future is your decision. Gitu ya, masa depan Anda itu Anda sendiri yang menentukan. Ya, saya nggak ada masalah. Ya, you mau nerusin nggak ada masalah. Buat saya nggak akan pernah memaksa. Tetapi saya ngingetin Putri, ini apa yang saya lakukan ini kan itu kan sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan. Jadi tentu ini kan bisa meng-create tenaga kerja yang banyak, memberi kemaslahatan untuk orang yang banyak dan lain sebagainya. Jadi kalau you itu nggak mau nerusin, I'm not problem. Tapi kalau you mau nerusin, tentu akan baik. You nggak usah memulai dari nol lagi dan kehidupan Anda juga akan lebih banyak manfaatnya untuk lebih banyak orang lagi. Nah setelah bicara hati ke hati, akhirnya she agree gitu. Dia setuju untuk gabung ke perusahaan. Luar biasa ya. Aku mempelajari parenting penting ini nanti. Aku lakukan ke anakku nih ya. Iya. Ben, harus punya perusahaan besar dulu Ben. Kalau enggak mau apa yang kau bilang. Nah itu. Iya. Nah tolonglah Pak dibantu biar aku bisa nyontoin Bapak. Tapi waktu itu Mbak Putri waktu itu apa? Maksudnya kok bisa, aku nggak mau Pak, aku pengen sendiri. Itu ada pola pikir apa pada saat itu? Jadi dulu kan waktu masih kecil itu kan masih labil ya, dan masih wajar lah. sangat ambisius juga gitu. Nah karena tertekan dengan semua ekspektasi dan harapan orang, jadi tuh malah dulu tuh merasa tertantang gitu. Merasa tertantang untuk pembuktian diri. Pasti kan ada fase itu ya di hidup kita masing-masing gitu. Jadi waktu itu fase pembuktian dirinya itu adalah pingin lebih hebat dan sukses daripada bapak. Ya sah-sah aja. Jadi waktu kecil tuh ingat banget di Singapura aku bilang aku gak mau masuk City Corp karena aku nanti mau buktiin ke bapak aku bisa bikin perusahaan yang lebih sukses dan lebih hebat daripada bapak. Luar biasa. Gitu. biasa. Waktu itu ambisinya tuh seperti Ambisinya itu. seperti itu. Nah, tapi kan itu kan adalah proses pendewasaan juga ya. Jadi lebih lama akhirnya lebih mengerti, lebih tahu soal tanggung jawab, lebih tahu soal bersyukur, lebih tahu soal apa yang bapak lakukan dan apa dampak yang bapak sudah lakukan dengan City Corp dan segala macamnya. Kok kayaknya jahat banget aku untuk tidak mengerti dan tidak bersyukur atas resources dan privilege yang sudah aku miliki gitu. Dan ternyata alhamdulillah pas masuk ke City Corp merasakan bahwa little things yang aku lakukan tuh dampaknya bisa jauh lebih besar daripada aku sendiri gitu. Ya. Oke, ada satu. Apa sih? Jengiyah. Cengia.
Jadi siapa sih? Jadi siapa sih? Gak mirip ternyata. Uti, yang kamu lakukan ke aku itu jahat. Beda film. Beda. Itu yang lain. Kenalin, Hah? aku Leiyah. Leiyah. Pak Leiyah. Hari ini aku spesial datang untuk ngasih kue ulang tahun keempat ini untuk kamu. Semoga di ulang tahun keempat ini apa yang kamu impikan bisa terwujud. Kok mirip logo Gudeg Ujum tau gak? Jatuhnya mah. Logo Gudeg Bukan YouTube. Jadi ayam betutu. Oh iya ceritanya jadi Dian Sastro. Dian Sastro. Aku udah sastro. Tapi gak mirip sih. Aku lebih mirip kayak Broto gitu. Coba dikasih siapa kan? Kasih. Lili kuenya biar ditiup. Boleh ditiup. Mungkin make a wish dulu. Mama Uti. Mbak Putri. Wow. Uti kalau mau niup sekalian ngeludahin yang itu boleh. Boleh kok, boleh. Dan juga mungkin Mbak Putri ada sedikit kado juga kayaknya ini dari teman kita yang nun jauh di sana yang gak bisa datang. Aku Dian Sastrowardoyo, aku mau bilang aku bangga sekali sama Putri karena Putri itu sangat pekerja keras sekali. Dan dia sangat disiplin terhadap dirinya sendiri dan itu sangat menginspirasi aku juga dan bikin aku selalu semangat untuk selalu memberikan yang terbaik buat karir aku sendiri. Kudos for you Putri dan harapan aku adalah don't ever stop pushing yourself to do your best because you have the power to inspire a lot of people, even people that are surrounding you like me, myself. So keep on going, break a leg girl. Yeay. Apa mirip kan? Itu sama aku. Enggak, kau ganti baju itu, kau ganti. Kau berusaha memiripkan Dian Sastro. Bro, yang cewek aja belum tentu mirip dengan Dian Sastro, bro. Aku sih kalau ini aman. Ini nih aku gak nyaman nih. Ini gak nyaman. Aku lebih kayak, ini kayak helm modif. Kayak helm modif aja nih. Mungkin ke Pak CT mungkin Pak ya. Pak mungkin apa harapannya untuk Mbak Uti untuk ya mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dalam menjalankan semua bisnis dan lini perusahaannya? Ya, yang pertama tentu yang saya harapkan, yang pertama jaga kesehatan. Karena Putri ini tidak sekuat waktu saya muda. Oke. Gitu, jadi harus tahu batasan gitu loh ya. When you have to push, when you have to back gitu loh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentu tidak boleh lupa tentang kodratnya bahwa Putri adalah seorang wanita, seorang istri yang juga harus nanti bisa punya anak ya, nanti bisa ngurus keluarganya secara baik ya. Amin. Tentu yang ketiga tetap bisa berkontribusi maksimum untuk perusahaan agar perusahaannya bisa makin maju dan makin berkembang. Amin. Semoga Mbak Putri juga bisa terus berdampak buat semua. Amin. Ada yang mau dikretek? Enggak ada. Mas tukang ini. Saya gadis kretek. Ciropraktik. Mana tahu ada yang mau boleh. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Putri dan Bapak Hairul Hairul Tanjung. Tanjung. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Menyenangkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sore juga. Uti Terima ada, kasih. ada yang mau disampaikan Uti? Ya kalau dari Mbak Putri sendiri ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin kalau dari aku shout out to my amazing team. Tadi Yes. ngobrol-ngobrol sore semaunya ya. Jadi mau shout out to my amazing team ngobrol sore semaunya. Karena sebenarnya ngobrol sore semaunya kan bukan podcast dulunya. Dulu kan Instagram live yang akhirnya jadi podcast. Dan dulu tuh aku gak mau banget jadi moderator sebenarnya jadi host. Karena itu adalah salah satu aku keluar dari comfort zone lah gitu. Ya, Tapi ternyata ini adalah salah satu platform yang aku belajar banyak banget Ya, gitu. Dan jadi tahu banyak perspektif. Semoga 4 tahun ini bisa menjadi awal kali ya untuk nanti perjalanan yang lebih insya Allah menyenangkan lagi, lebih berkah lagi. Tuh, denger tuh tadi kata Mbak Uti. Sebenarnya gak siap Pak. Nih kami 4 siap Pak. Apaan? Apaan? Itu Mbak Uti sebenarnya gak siap jadi moderator gitu-gitu. Kami 4 siap terus nih Pak.
Rambutmu aja dulu benerin itu. Kau Uti kan sering tuh kalau di podcast apa yang akan kau omongkan ke dirimu 5 tahun 5 lagi. tahun. Nah, coba Silakan. apa yang ingin disampaikan Apa ke yang mau disampaikan? Kak Uti 5 tahun lagi? 5 tahun lagi ya? Iya. Oke, untuk Putri 5 tahun lagi, semoga Putri di 5 tahun lagi lebih damai hati dan pikirannya, lebih bisa berdampak banyak, bukan untuk banyak orang juga tapi untuk diri sendiri. Koki lagi serius loh ini. Aku ribet kali ini pakai. Helmku mau jatuh dari tadi. Oke. Dan semoga bisa lebih berdampak lagi dan semoga terus dikasih kesehatan dan kekuatan untuk bisa terus membahagiakan orang-orang terdekat. Amin. Amin. Sebuah harapan Jadi yang sangat kita baik dari tadi 5 nggak ada tahun. yang minum loh, kita minum dulu kali. Boleh. Karena kalau Minum, Reminol minum, tuh minum, ada minum. manis-manisnya Ada teman-teman. manis-manisnya. Karena asli produk Indonesia ya. Asli produk Indonesia. Bah, kita nih mewakilin Indonesia kali nih, Le Mineral. Terlalu kasar mas. Kau rambutmu makin kesini mirip neneknya Tweety. Kau tahu yang ini? Yang rajut. Neneknya Tweety. Yang rajut gak beres-beres itu. Neneknya Tweety itu. Sekali lagi terima kasih Terima kepada kasih Pak banyak. Sama Hairul Tanjung. Terima Terima kasih kasih. buat anak kita juga Mbak boleh Uti. mengundang Pak Hairul Tanjung dan juga Mbak Putri untuk ke tengah untuk berfoto Berfoto. bersama. Yuk. Biar ada bukti Nah, kalau ini baru kalau ini namanya beneran keluarga, Foto kita punya keluarga bukti ini. gitu. Betul.